Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Dan biarlah setiap kami yang mendengar kami boleh diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 77 ayat 1 sampai 21. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Ingatlah akan karya Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan kita untuk mengingat selalu akan karya atau akan perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita di waktu-waktu yang lalu, jika tanpa dilandasi oleh sikap iman, hanya akan menghasilkan nostalgia belaka. Namun jika tindakan mengingat-ingat akan karya Tuhan ini dilandasi dengan sikap iman atau respon hati yang positif, akan menghasilkan kekuatan dan peneguhan untuk lebih berkomitmen makin setia kepada Tuhan. Pemazmur menulis dalam Mazmur nomor 77 ayat 13 demikian. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan dan keajaiban kuasa-Nya adalah hal yang harus kita lakukan. Terlebih-lebih ketika sedang dalam masalah atau penderitaan. Karena pada situasi itu seringkali kita mudah menjadi lemah, putus asa, dan kehilangan pengharapan. Yosua berusaha mengingatkan umat Israel untuk tidak melupakan begitu saja karya keselamatan Tuhan dan mengajak mereka untuk membuat pilihan hidup yang benar. Ia mau keputusan yang mereka ambil bukan karena keterpaksaan, tapi benar-benar atas kesadaran dan kerelaan hati. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15 katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan Yosua ini merupakan atau mencerminkan sikap seorang pemimpin yang arif dan bijak. Di akhir kalimat dalam ayat ke-15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah keteladanan yang ditunjukkan Yosua yang berdampak. Umat Israel pun membuat pilihan hidup yang benar dengan berkata dalam Yosua pasal 24 ayat 16, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Karya keselamatan yang Kristus kerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib hendaknya semakin menguatkan dan meneguhkan kita untuk bersungguh-sungguh lagi dalam mengiringi Tuhan. Karena anugerah Tuhan semata kita diselamatkan. Karena itu beribadahlah kepadanya dengan hati takut dan gentar akan Dia dan selalu ingat akan karya keselamatan yang Tuhan karyakan untuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Ajarilah kami di dalam perjalanan iman kami, selalu mengingat akan karya keselamatan Tuhan. Dengan kami boleh terus bersandar dan setia, bahkan selalu beribadah hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.